Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Apria Teofani Nenggolan, pada video pembelajaran, pengujian, dan penjaminan mutu perangkat lunak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kembali seputar tools yang digunakan pada web automation testing menggunakan Selenium, yaitu Robot Framework. Robot Framework merupakan tools yang dikategorikan ke dalam ATDD ataupun Acceptance Test Driven Development. ATDD ini merupakan metodologi pengujian yang melibatkan stakeholders seperti customer, developer, maupun tester dalam setiap proses pengujian yang dilakukan. Dalam ATDD, membuat sebuah tim dengan pandangan bagaimana sih akhirnya suatu produk itu akan bekerja dan memampukan setiap orang untuk saling berkolaborasi dalam menentukan kualitas suatu perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Sehingga pada metodologi ini, setiap orang ataupun stakeholders akan dimampukan untuk mengetahui setiap proses pengujian yang dilakukan. Jika sebelumnya pada BDD kita menggunakan Cucumber dan Selenium dengan bahasa pemrograman Java, namun pada praktikum kali ini kita akan menggunakan Robot Framework beserta Selenium dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk lebih jelas, so check it out! Baiklah, sebelum kita memulai praktikum ini, pastikan sistem yang Anda miliki sudah terinstall pertama Python versi 3.8.0, kemudian Python PIP, kemudian Robot Framework, kemudian WebDriver, dan yang terakhir IDE untuk menjalankan proses testing kita nantinya. Pertama sekali, kita akan menginstal si Python dengan versi 3.8.0 ini. Caranya, silakan mengakses link berikut ini. Nah, jika sudah, scroll ke bawah, silahkan klik yang ini. Nanti dia akan mengarahkan sebuah file yang akan di-download. Kebetulan kakak sudah download sebelumnya, maka ini kita hapus saja. Nah, ini akan kita jalankan. Silakan pilih install now, tapi sebelumnya add Python to path. Ini kita klik, kita tunggu selama proses penginstalannya. Nah, jika sudah, silakan di close. Jadi, untuk mengecek apakah si Python itu sudah berhasil diinstal di sistem yang kita miliki, silakan buka command prompt dan cek Python min version. Nah, sudah, Python kita sudah ada. Kemudian yang kedua tadi PIP, Python PIP. Jadi kita cek dulu si PIP ini versionnya udah ada atau belum. Version. Oke, sudah ada dan dia disimpan di link berikut ini, di directory berikut ini. Kemudian kita buka kembali command prompt yang baru. Kita akan masuk ke instalasi Robot Framework pada Python kita. Buka, kemudian kita akan memasukkan perintah berikut ini, pip install Robot Framework. Oke, jika seperti ini, kita diinstruksikan untuk mengupgrade PIP kita. Upgrade aja dulu, kita copy perintah yang ini. Kita copy, klik kanan. Bentar. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah berhasil. Berarti sekarang kita install kembali. PIP install Robot Framework. Oke.
Jadi robot framework kita sudah berhasil diinstal pada Python dan dia disimpan di sini. Jangan di close dulu. Kemudian kita akan masuk ke Eclipse untuk menginstal IDE kita supaya si robot framework-nya itu dapat dijalankan. Ada beberapa jenis IDE yang dapat digunakan pada robot framework, yaitu ada Write, TestMate, PyCharm, serta Red. Tapi pada praktikum kali ini, IDE yang akan kita gunakan adalah Red yang support terhadap Eclipse. Pertama sekali, buka Eclipse dulu. Enter, kita launch. Jika sudah, klik Help, kemudian pilih Eclipse Marketplace. Nah, kita search pada field Find, kemudian kita ketikkan Red, kemudian di Enter. Maka akan ditampilkan ada ini Red Robot Editor. Maka ini akan kita install. Maka klik install di sini. Tunggu sampai prosesnya selesai dan pastikan selama proses penginstalan kalian sedang terhubung ke internet yang stabil. Jika sudah ditampilkan seperti ini, silakan klik I accept, dan kemudian finish. Tunggu sampai proses penginstalasiannya selesai. Oke, jika muncul security warning seperti ini, silakan klik install anyway. Oke, kita select all, kemudian accept selected. Nah, jika sudah seperti ini, Eclipse akan meminta untuk di restart. Silakan restart now. Oke, untuk mengecek apakah si Red tadi sudah terinstall pada Eclipse kita kembali ke Help, kemudian kita cek Eclipse Marketplace-nya, kemudian kita find si Red. Nah, di sini robot editor kita sudah terinstall, maka silakan di close. Selanjutnya, kita akan menginstal si robot framework dan Selenium library-nya. Caranya, kita buka kembali command prompt, kemudian kita akan memasukkan perintah berikut ini, pip install grep robot framework Selenium library. Enter. Oke, jadi si robot framework dan Selenium kita ini library-nya sudah berhasil diinstal. Untuk melihat apa-apa saja yang sudah berhasil diinstal, silakan ketik instruksi berikut ini dengan pip list. Nah, di sini ditampilkan bahwa si Selenium library kita ini sudah ada di pip list kita, sehingga ini artinya Selenium library kita itu sudah berhasil diinstal. Selanjutnya itu kita akan mengatur environment variable supaya si web driver kita masukkan ke dalam folder si Python-nya. Caranya kita pastikan web driver yang sudah kalian install sebelumnya di praktikum sebelumnya pada video Introduction to Selenium, silakan diakses kembali, dibuka. Jika kalian menggunakan driver untuk Chrome, silakan menggunakan Chrome driver. Dan jika kalian menggunakan Firefox, silakan
untuk menginstall Gecko driver. Tapi karena kakak di sini menggunakan Chrome, maka si Chrome driver ini akan kakak copy dan kakak pindahkan di mana disimpan si Python kita tadi. Command prompt yang sebelumnya sudah diakses, jangan di close, karena kita akan membuka di mana disimpan Python kita tadinya. Nah, ini silakan langsung di copy sampai ini aja. Silakan di copy, kemudian masukkan ke sini, enter. Nah, ini adalah direktori penyimpanan si Python kita tadi yang sudah kita install, Python 3.8.0. Kemudian pada script silahkan enterkan si Chrome drivernya. Oh maaf, hanya langsung file exe-nya aja ya. File exe-nya ini dihapus saja. Oke, jadi si Chrome drivernya sudah masuk ke folder scripts. Kita akan copy direktori penyimpanan berikut untuk dimasukkan ke dalam path di environment variable kita. Environment variable. Pada sistem variable silahkan ambil path, kemudian new, masukkan. Oke. Dan tambahkan satu lagi. Ini kan tadi yang Python script. Nah, satunya lagi hanya si Python-nya aja. Silakan variable pada path. Silakan tambahkan satu lagi. Ini. Oke, dan oke. Jika sudah seperti itu, kita akan kembali ke Eclipse IDE kita. Nah, di sini kita akan membuat sebuah robot project. Caranya, file, kita klik file, kemudian new, kemudian kita pilih robot project. Cuman karena di sini nggak ditampilkan, silakan pilih other. Nah, di sini silakan ada pilihannya robot framework. Nah, pilihlah robot project. Next. Nah, kasih project namanya itu dengan robot test cheese. Oke, kita finishkan. Oke, jika sudah seperti ini, project kita sudah berhasil di-create. Kemudian pada bagian ini kita akan menambahkan sebuah folder dengan nama test suite. Oke, jika pada test suite-nya sudah berhasil dibuat, silakan klik kanan, tambahkan sebuah test suite dengan nama my first test. Sini. Nih. Robot pilih yang ini, robot test suite. Next. Pilih extensionnya itu yang .robot file. Kemudian berilah nama test suite-nya itu dengan my first test. Di sini kita klik finish. Jadi nanti pertama klik dulu ini my first test ini, nama test case-nya, kemudian enter, tambahkan syntax log, kemudian jangan di spasi ya, jangan di spasi, ini harus di tab karena maknanya itu nanti beda. Silahkan di tab, kemudian klik hello world. Nah, jika sudah seperti ini sudah merupakan sebuah test case. Maka kita akan save dan kemudian kita buka
Kemudian kita akan menjalankan si first test kita ini dengan cara klik kanan, kemudian run test. Nah, pada tab konsol ditampilkan seperti hasil berikut ini. Kemudian silahkan kalau diamati hasil yang ditampilkan pada konsol berikut ini. Jadi silahkan dicek pada outputnya ini ada nanti di sini output, log, report. Nah, ini bisa diklik. Nah, jadi ini akan seperti ini outputnya. Kemudian untuk lognya seperti ini. Ini di sini. Artinya itu kita null failed kayak gitu. Kalian bisa amati hasilnya nanti. Dan yang terakhir itu adalah reportnya. Reportnya seperti ini. Ini juga bisa kalian copy, kemudian buka di Chrome ataupun search engine yang kalian miliki pada laptopnya. Nah, di sini. Jadi test case yang kita miliki tadinya untuk mengakses Hello World-nya tadi. Kita akan menambahkan script pada test suite kita, yaitu tambahkan di atasnya ya. Ingat ya, di sini bukan spasi tapi tab. Jika error, jika seperti ini kan ini masih error. Sorot si Selenium library-nya ini kita sorot. Kemudian kita klik Ctrl 1 pada keyboard. Nah, pilih Discover, klik Discover ini. Kemudian kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Ctrl S kan. Kembali dan kembalilah kita ke buka kembali si My First Test robotnya. Nah, kita Ctrl save kan. Artinya ini si Selenium library ini sudah ada pada test suite kita tadi. Kemudian kita akan mengetikkan script berikut ini. Anda dapat memanfaatkan shortcut Control Space untuk melihat setiap recommended script yang tersedia. Oke, jadi kita akan memasukkan first Selenium test. Caranya itu pertama kita klik dulu first Selenium test kita, kemudian kita enter. Pertama kita akan memasukkan instruksi open browser. Gimana caranya open? Nah, klik Control Space, maka kita akan diarahkan bagaimana kita mau pilih open browser. Nah, di sini dikasih tahu browser kita ada Firefox, kemudian nah di sini silahkan di scroll. Jadi browsernya itu jika Firefox kodenya itu gini, bisa Firefox ataupun FF. Kalau kita mau menggunakan Google Chrome, nanti kita menggunakan namanya itu Google Chrome ataupun GC dan seterusnya. Maka kita klik aja ini. Oke. Nah, di sini merupakan URL-nya apa? Tadi URL kita kan membuka cheese. https cheese.dell.ac.id. Nah, kemudian kita type lagi. Nah, di sini ini nama dari browser yang akan kita gunakan tadinya, kayak gitu. Jadi kan kakak kan mau pakai Chrome, jadi kakak pilihnya itu yang Chrome. Jadi kan ada beberapa pilihannya kan di sini. Ada yang namanya set nih. Jadi ada berbagai macam. Ini kita akan pilih yang set Selenium implicit wait. Gitu, kita pilih. Nah, berapa nilainya, berapa lama dinunggu? Kita buat aja 5 detik. Kemudian ada yang namanya sleep, Control Space. Nah, di sini ada dikasih tahu, kalian bisa baca. Nah, kakak mau dia tuh sleep itu selama 2 detik. Kemudian di enter. Nah, sudah dia membuka si Chrome-nya nanti kita akan dimunculkan page login.
selanjutnya kita akan menginput teks. Kita akan menginput username dan password. Maka kita klik aja input, kemudian control space. Nah, kita akan menginput teks di sini. Input teks. Pilih di sini lokatornya itu apa. Lokatornya ini bisa kita pilih menggunakan IDK ataupun XPath ataupun CSS selector. Ya, itu kita dapatkan dari inspect elemen yang udah dipelajari di praktikum sebelumnya juga. Oke, seperti biasa kita klik inspect di sini. Nah, pada username-nya ini kita arahkan dulu. Pada username-nya ini di sini ada beberapa ID ataupun class ataupun name. Jadi kita pilih saja satu, yaitu login form username. Nah, ini kita akan copy, ataupun form control juga boleh, ataupun pokoknya yang menjadi lokator penanda dari si username-nya. Kita kembali ke Eclipse-nya, lokatornya ini kita hapus, kemudian kita pilih ini. Nah, teksnya ini username yang akan kita input nantinya. Kemudian setelah kita input teks, kita akan input password. Control space. Nah, di sini ada input password. Silakan. Nah, seperti ini kan. Jadi untuk si input passwordnya sama halnya, kita akan arahkan ke sini. Nah, di sini kita akan pilih ID, lokator ID, login form, password. Dan kita hapus. Passwordnya adalah seperti ini. Oke, jika sudah seperti itu, kita akan masuk ke klik elemen untuk mengklik si buttonnya. Klik, kita control space, bisa klik button ataupun elemen, bebas. Tapi pada bagian ini kita akan pilih klik elemen aja, karena nanti kakak akan memasukkan elemen dari lokator yang akan kita pilih, yaitu si button login. Nanti di sini ini kita pilih ini, kemudian kita copy si XPath-nya, kembali ke Eclipse, lokatornya itu di sini. Kita masukkan lagi sleep, gunanya ya biar dia menunggu selama kita buat aja 3 detik untuk menampilkan page login kita yang sudah berhasil, dan kemudian kita akan close. Nah, cara nge-close-nya itu kita close browsernya. Jika sudah 3 detik ditampilkan, maka dia akan menutup secara otomatis. Close browser. Dan yang terakhir dia akan menampilkan log bahwa tesnya udah complete. Seperti itu. Nah, seperti inilah kira-kira script yang perlu ditambahkan. Jika sudah seperti ini, kita akan menjalankan ini. Caranya klik kanan, run test first Selenium testnya, kemudian akan ditampilkan all access, maka akan dibukakan si cheese-nya, kemudian username dan passwordnya akan diinput secara otomatis, kemudian di sign in. Nah, oke, karena terlalu cepat, kita ulangi. Dia akan nge-sleep selama 10 detik agar sempat kita lihat dia berhasil login. Kita save, kemudian kita klik kanan, kita run kembali. Oke, dia akan membuka page cheese, kemudian dia akan menginput username dan password dan login. Nah, seperti inilah tampilannya. Dia akan menunggu 10 detik sebelum browsernya di close. Nah, seperti itu. Jadi, akan ditampilkan pada konsol ini bahwa proses pengujian yang kita lakukan itu pas, artinya itu berhasil, dan kita bisa melihat test case kita pada tab berikut ini. Nah, seperti inilah.
test case yang udah kita buat tadi pada myfirsttest.robot. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau menambahkan test case yang baru, silakan add new case di sini, ataupun langsung aja pada source-nya nanti harus di-enterkan aja, tambahkan judul test case yang baru. Jadi ini kan test suite. Nah, dalam test suite-nya itu ada test case. Nah, test case ini ada beberapa, bisa 1, 2, 3. Nanti kalau misalnya kalian mau menguji sebuah fitur yang lain, misalnya fitur membuka pengumuman pada cheese, boleh ditambahkan misalnya di sini second Selenium test. Kemudian silakan ditambahkan apa yang akan dilakukan pada bagian ini. Kemudian untuk melihat reportnya, kalian bisa mengakses ini. Nih, silakan amati apa sih arti dari report yang ditampilkan berikut ini. Gak selamanya report yang diberikan itu pas semua, kadang akan ada fail dan dia akan ditandai dengan berwarna merah. Nah, itu dia failnya di mana? Silakan kalian pelajari, explore apa artinya. Kemudian di dalam test case ini silakan diklik. Nah, inilah test case yang ada pada test suite kita. Ini kan tadi test suite. Nah, inilah satu test case, my first test. Kemudian ini adalah first Selenium test kita untuk menguji fitur login pada si cheese-nya. Jadi, untuk selanjutnya, silahkan kalian eksplorasi lagi lebih dalam dan diharapkan kalian itu melakukan pengujian itu dengan menggunakan beberapa elemen HTML. Elemen maksudnya itu yang di sininya. Jangan hanya menggunakan Express ataupun ID, boleh bervariasi, bisa CSS selector, pokoknya yang mana support lah. Kira-kira tuh yang termasuk ke dalam pengujian otomatis menggunakan Robot Framework dan Selenium menggunakan Python. Sekian untuk tutorialnya. Untuk tugas pada praktikum ini, pertama kalian uji sebuah website yang kalian tahu dan gak boleh sama dengan teman yang lainnya. Kalian bisa menggunakan website yang sebelumnya sudah pernah diuji pada Introduction to Selenium, ataupun diubah juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian pilihlah 3 fitur dari website yang kalian pilih itu, kemudian tes menggunakan Robot Framework dan Selenium. Tapi usahakan fiturnya itu fitur yang dimana kita itu akan mengisi sebuah field kayak gitu. Misalnya ada login, nah situ kan ada field username dan password. Register misalnya ada username, email, nomor HP dan lain sebagainya, update data. Intinya pilihlah fitur yang kita akan mengisi suatu field. Gunanya nanti akan kelihatan di tugas selanjutnya. Jadi fitur yang udah dipilih tadi, kita akan mengkombinasikannya dengan minimal variasinya itu minimal 2 gitu. Misalnya nih, di login, kita mau menguji fitur login di cheese. Jadi, inputannya tadi, field yang akan kita isi itu kan ada username dan password. Jadi itu kita kombinasikan. Jadi kombinasinya itu minimal 2 variasi. Jadi variasi pertama itu ada username-nya true, kemudian password-nya true. Kemudian variasi yang kedua username-nya true dan password-nya false. Nah, hanya itu aja sebenarnya udah cukup. Minimal 2. Misalnya search misalnya ya. Nah, di search itu kan bisa kita isi juga satu variasi dia true. Kemudian satu variasi lagi dia yang salah kayak gitu. Jadi contohnya untuk yang search, ya misalkan kita nge-search-nya itu sesuatu yang akan ada outputnya, akan ada hasilnya. Tapi kalau misalnya kita nge-search misalnya di all shop, tapi kita hanya nge-search
hanya angka 0 gitu. Mungkin aja nggak ada keluarannya, berarti itu yang false-nya, kayak gitu. Kira-kira itu untuk variasi dari fitur-fiturnya. Nanti akan diberikan sebuah template report. Silakan kalian kerjakan template-nya berdasarkan hasil pengujian yang kalian lakukan dari tugas-tugas yang diberikan. Sekian untuk deskripsi tugas. Selamat bekerja. Sekian untuk video pada pertemuan kali ini. Semoga hal-hal yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh adik-adik sekalian, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran untuk tugas-tugas selanjutnya. Tetap semangat dalam belajarnya, tetap jaga kesehatan juga yang paling penting, dan jangan lupa untuk banyak minum dan menjaga stamina tubuh kalian. Dan semangat, selamat belajar!